Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semua, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube kami. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oh iya Sobat semua, kali ini kita akan membahas tentang penyakit celiak. Apa sih penyakit celiak itu? Celiak itu adalah penyakit autoimun yang gejalanya muncul akibat mengkonsumsi gluten yang menyebabkan keluhan pada pencernaan dan dapat menimbulkan komplikasi serius. Sedangkan autoimun sendiri adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang tubuh itu sendiri gitu teman-teman. Dan gluten adalah jenis protein yang biasa ditemukan pada gandum. Misal gandum hitam, barley atau hasil olahannya seperti roti, pasta, sereal, dan biskuit. Protein ini juga berfungsi membuat adonan roti atau makanan menjadi elastis dan kenyal. Oh ya Sobat Sehat semua, ternyata penyakit celiak itu bisa terjadi pada anak dan orang dewasa loh. Biasanya yang terjadi pada anak itu ada diare kronik, sembelit, perut kembung, mual dan muntah, sakit perut. Kemudian tinja juga berbau tidak sedap loh, berminyak dan berwarna pucat. Penurunan BB atau BB sulit naik. Sedangkan yang dialami oleh orang dewasa itu biasanya seperti nyeri sendi, sariawan, anemia defisiensi, sakit kepala, pengeroposan tulang, lalu tubuh mudah lelah, kerusakan pada enamel gigi, menstruasi tidak teratur, kesemutan dan mati rasa di jari dan kaki, keguguran atau sulit mendapat keturunan, kemudian ada kejang, lalu yang terakhir adalah dermatitis herpetodermis atau ruam kulit yang melepuh dan gatal di siku, lotot, dan bokong, dan serta kulit kepala. Pasti Sobat Sehat semua pada penasaran kapan sih kita perlu ke dokter? Jika pada orang dewasa mengalami beberapa keluhan di atas tanpa diketahui penyebabnya, maka dapat dicurigai mengalami penyakit celiak. Maka kita pun harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Dan jika keluarga kita ada yang menderita penyakit celiak, maka diskusikan dengan dokter apakah kita perlu melakukan tes guna mendeteksi untuk penyakit ini. Itu Sobat semua. Lalu pemeriksaan apa saja sih yang mungkin kita lakukan untuk menegakkan diagnosa penyakit celiak ini? Yuk kita bahas tuntas satu persatu. Di antaranya ada tes darah untuk mendeteksi antibodi terkait penyakit celiak. Kemudian ada tes genetik yang berguna untuk menyingkirkan kemungkinan gejala yang dialami disebabkan penyakit lain. Ada pula endoskopi loh bila diperlukan untuk melihat kondisi ususnya kecil, atau biopsi, atau bisa disebut juga dengan pengambilan di kulit atau usus untuk diteliti di laboratorium. Oh iya Sobat semua, ternyata penyakit celiak itu bisa diatasin loh. Pertama, dalam mengatasi penyakit celiak itu hindari makanan atau bahan apapun yang mengandung gluten. Sebab gluten itu terdapat obat-obatan, vitamin, bahkan lipstik. Wah, kita patut syukurin loh. Kita tinggal di Indonesia, sangat beruntung sekali yang mempunyai kebiasaan makan roti atau produk gandum lebih sedikit dibanding orang-orang di Eropa atau Amerika. Kita bisa menggunakan kearifan lokal kita dengan memilih bahan makanan yang banyak ditemui di Indonesia loh. Ada yang tahu nggak sumber karbohidrat yang bebas gluten itu apa aja? Misal, kayak beras, singkong, sabu, biji jalar, kentang, jagung. Ayo, yang sumber protein bebas gluten apa aja? Misal nih, ada daging, ikan, kacang kedelai. Semua makanan-makanan tersebut sangat mudah loh ditemukan di Indonesia, harga pun terjangkau, mudah, dan murah. Selanjutnya ada vaksinasi. Pada beberapa kasus penyakit celiak dapat menurunkan kerja limpa, sehingga pasien mudah terserang infeksi. Dibutuhkan vaksinasi untuk mencegah infeksi. Contoh, vaksin influenza, vaksin meningitis C, atau vaksin pneumokokus. Lanjut,
ada suplemen vitamin dan mineral. Bila pasien mengalami anemia dan malnutrisi, gizi buruk yang cukup berat, maka bisa menambahkan suplemen. Misal nih, asam folat, tembaga, vitamin B12, vitamin D, Vita, zat besi, dan zinc. Gluten juga mengandung corticosteroid loh. Corticosteroid ini diberikan bila usus rusak parah. Lalu ada Dapsone juga. Apa sih itu Dapsone? Dapsone atau obat ini untuk menghentikan pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat jalur metabolisme asam folat. Biasanya sih diberikan dalam bentuk gel untuk mengobati penderita penyakit celiak yang mengalami ruam atau dermatitis. Sobat sehat semua, penyakit celiak juga mempunyai komplikasi, di antaranya gizi buruk karena nutrisi tidak terserap dengan sempurna. Kemudian ada infertilitas atau ketidaksuburan karena kurangnya asam folat, kalsium, vitamin D. Lalu ada intoleransi laktosa akibat tubuh sulit mencerna laktosa atau gula yang ditemukan pada olahan susu atau keju. Kemudian ada BBLR, biasanya terjadi pada bayi yang lahir ya dari ibu yang mengalami penyakit celiak. Kemudian ada kanker, terutama kanker usus dan limfoma. Lalu yang terakhir adalah gangguan syaraf tepi atau neutropati perifer karena gangguan penyerapan vitamin B12. Sobat sehat semua, adapun pencegahan penyakit celiak, sebetulnya penyakit celiak itu tidak dapat dicegah ya. Namun bila kita tidak dinyatakan menderita penyakit celiak, maka yang harus dilakukan adalah menghindari makanan yang mengandung gluten. Biasakan membaca komposisi produk yang kita pakai, baik makanan, lipstik, kosmetik, dan vitamin. Oke Bebs, itulah tadi sedikit pengetahuan tentang penyakit celiak. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.